Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Kita mau sama-sama datang kembali, kita mau sembah Tuhan. Mungkin setelah melewati aktivitas bekerja atau mungkin ada yang di rumah atau yang dimanapun saat ini berada. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur untuk satu hari ini. Jika mungkin sebentar lagi kita akan beristirahat malam, kita datang dulu kepada Tuhan. Kita mau menikmati kasih anugerah rahmat Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami, setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini jikalau Tuhan masih memberikan kami nafas untuk kami bersyukur, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, satu kesempatan kembali kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan malam hari ini kami mau menyia-nyiakan waktu kami ya Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Kami percaya saat kami datang dengan kesungguhan hati, kami datang dengan satu kehausan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kami. Tuhan akan memuaskan setiap dahaga kami Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan memberkati setiap kami. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami pada malam hari ini, kami mau letakkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil pun Engkau sanggup Tuhan. Karenanya kami malam hari ini mau bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar penuhi kami, biar Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ya mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Naikkan pujian kita, penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang kudus Tuhan memenuhi setiap kami yang rindu. Kau hampiri setiap kami Tuhan yang haus akan Engkau. Yesus Kaulah segalanya. Yesus Engkaulah yang terindah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian, persembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, yes, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Penuhi setiap kami.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, lebih lagi hadirat-Mu. Yes. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan malam hari ini hadirat-Mu boleh penuhi setiap kami, Tuhan. Kau memeluk setiap kami, mendekat setiap kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Mari sama-sama nikmati Tuhan malam hari ini. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes Jesus. Mari sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu, mengalir hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi setiap kami, Jesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidup, Engkaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Engkau lebih, dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau, Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, Kaulah satu
segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu, yes. Rindu menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku, di hatiku. Ku ingin Engkau, Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama. Makasih Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar iman kami, hidup kami boleh semakin terus dikuatkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa pada hari ini. Ya, hari ini saya sedang berada di sekolah misi dan ya kita terus biarlah hari-hari ini terus melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, dan jangan pernah mengenal lelah sebab kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Mari kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian, terus kirimkan kesaksian saudara. Karena kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan, akan membawa hidup kita semakin dikuatkan, dan kesaksian saudara itu mengalahkan iblis dan memberkati banyak orang. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie, selamat malam ya. Saya seorang ibu, nama saya Yulia, 41 tahun dari Pisangan, Jakarta Timur. Di kesempatan ini saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan buat saya dan anak saya. Anak saya usia 7 tahun dan dia kena sakit autoimun psoriasis tipe PPP yang timbul radang gatal kulit hanya di telapak tangan dan telapak kaki saja. Tangan dan kakinya rusak Bu karena gatal-gatal, merah, meradang dan juga bernanah. Oh, kasihan ya.
Bahkan kuku anak saya lepas dan copot-copot sendiri. Wow. Ada 3 yang sudah copot. Kami sudah coba berbagai dokter kulit. Sampai pada akhirnya anak saya kena efek steroid yang membuat pipi dan badan anak saya itu bengkak-bengkak. Kasihan ya. Gemuknya tidak normal. Ya, akhirnya kami mencoba berobat ke RSCM di bagian poli kulit. Ada terapi sinar UV dan salep tanpa obat-obat minum, dan puji Tuhan ya, Tuhan turut bekerja ya lewat pengobatan dan doa-doa ya, mujizat kesembuhan Tuhan Yesus tuh dinyatakan. Anak saya semakin membaik, kulit tangan dan kakinya juga mulai normal dan kukunya pun sudah tumbuh kembali. Walaupun kata dokter autoimun tidak bisa disembuhkan sakit ini, cuma hanya bisa dipantau saja. Namun saya yakin dan percaya anak kami sudah disembuhkan Tuhan. Ya, ini adalah mujizat Tuhan yang kesekian kalinya dalam hidup saya. Ya, dan ini mujizat, dan biarlah kesaksian ini ya memberkati. Dan sebelumnya anak saya yang pertama juga ya sudah selesai operasi usus buntu, usianya 8 tahun. Sekarang sudah pulih. Puji Tuhan. Ibu, banyak sekali pencobaan penyakit yang kami alami. Ya, juga saya mengalami GERD, asam lambung, jadi saya suka panikan. Ya, pikiran saya suka takut, tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Ibu, semoga Ibu Debbie dan keluarga semua sehat selalu, dan seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya, hari-hari ini kita harus banyak berserah pada Tuhan. Ya, sakit penyakit apapun, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, sudah sampai di Yesaya pasal 26. Judul perikopnya nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana Tuhan akhirnya menghancurkan bahkan kota Yerusalem, ya, tembok-temboknya dirobohkan. Bangsa-bangsa yang sombong, yang tidak takut akan Tuhan, merasa mereka itu sudah menjadi negara yang makmur, itu dihancurkan Tuhan. Dan hari ini puji-pujian karena Tuhan mengampuni, ada kelepasan ya, dan penghakiman yang diberikan Allah. Ayat yang pertama, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Yehuda ya tanah Tuhan. Israel ya, dan pada waktu Tuhan memulihkan, tadinya dirobohkan, diratakan tembok-temboknya, tapi ketika Tuhan mengampuni, melepaskan, dikatakan ada nyanyian ya terdengar di Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan. Tuhan sudah memasang tembok dan benteng. Tuhan itu berkuasa membangun, Dia juga berkuasa merobohkan. Ya, tetapi Dia Tuhan yang memang berdaulat atas hidup kita. Dia bisa marah dan Dia juga bisa memulihkan ketika kita bertobat. Ayat 2, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar yang tetap setia. Ya, ini menggambarkan tentang Yerusalem yang pada akhirnya akan ada banyak orang-orang yang mencari Tuhan akan masuk ke sana, saudara. Ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Persoalan, tantangan apapun yang terjadi di hidup kita, asal hati kita teguh percaya kepada Tuhan, dikatakan ya, maka Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah kita percaya. Dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi hari ini kita tidak bisa memilih masalah apa yang akan datang. Tapi satu hal kita bisa memilih, meneguhkan hati kita di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa memilih ya keadaan, bagaimana orang melakukan kita, bagaimana masalah itu datang, silih berganti kayak kesaksian tadi, sakit penyakit, kena anaknya. Tapi setidaknya kita bisa memilih untuk hati kita menjadi teguh dalam kebenaran firman Tuhan.
Kenapa saudara? Waktu hati kita teguh dikatakan yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada Tuhanlah kita percaya. Jadi hari ini biar kita berkata yang hatinya teguh, aku ini hatiku teguh Tuhan. Karena itu Tuhan menjagai dengan damai sejahtera. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya, jangan percaya pada yang lain. Tapi mari kita taruh rasa percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu gunung batu yang kekal. Tidak ada pengharapan lain di luar Tuhan. Ya, manusia, orang kaya. Ya, jangan saudara menaruh harap pada siapapun. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup mengirim pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita bisa pikir dengan pikiran kita. Ayat 5. Sebab ia, huruf besar Tuhan, sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Ya, kenapa kita harus percaya pada Tuhan? Sebab dia yang berdaulat. Dia yang berdaulat menundukkan penduduk di tempat yang tinggi. Sekaya apapun orang, kalau Tuhan mau rendahkan, dia bisa saudara. Sehebat apapun satu bangsa, ketika Tuhan yang merobohkannya, dikatakan kota yang berbenteng itu direndahkannya, bahkan direndahkannya sampai ke tanah, bahkan sampai ke debu. Tidak ada apa-apanya manusia itu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Tuhan ya yang pegang kendali atas hidup kita, kekayaan kita, apapun. Karena itu jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 6. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Bayangkan kalau Tuhan sudah merendahkan kota yang berkubu, kota yang berbenteng, kaki orang sengsara akan menginjak kota itu. Yang menginjak itu biasanya orang yang menginjak itu orang yang terhormat, orang yang hebat. Tapi ini ketika Tuhan merendahkan, ya orang-orang sengsara, orang-orang lemah yang akan menginjak-injaknya saudara. Ya, jadi hati-hati, jangan takabur, jangan murka ya, tetapi mari kita sungguh-sungguh menaruh Tuhan pada prioritas pertama. Ayat 7, jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Wow. Kalau hari ini saudara berkata, aku bingung mau pilih jalan yang mana. Aku bingung mau menetapkan pilihanku seperti apa. Ayat ini berkata, jejak orang benar itu adalah lurus. Kenapa lurus? Sebab Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Orang itu bisa memilih-milih jalan mana yang harus diambil. Tapi ingat, jalan yang lurus itu hanya ada pada Tuhan. Anak-anak muda ketika engkau memilih jodoh, engkau memilih pekerjaan, orang-orang tua, engkau mau memutuskan bisnis. Ingat, jalan yang lurus itu hanya bisa dibuat oleh Tuhan, bukan manusia. Karena itu dikatakan jejak orang benar adalah lurus sebab Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Wow, kalau Tuhan yang buka jalan, gak ada yang bisa tutup. Ayat 8, ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Mari kita juga harus menjadi orang-orang yang kesukaan kami, kita berkata, kesukaanku ialah menyebut nama Tuhan dan mengingat Engkau. Ingat Tuhan saudara, waktu engkau susah. Ingat Tuhan waktu engkau senang. Ingat Tuhan waktu doamu belum dijawab. Ingat Tuhan waktu doamu sudah dijawab. Ingat Tuhan waktu susah senang. Di dalam segala keadaan, biarlah itu menjadi kesukaan kita. Mengingat Tuhan. Ya, jangan sampai mengingat yang lain, tapi mengingat Tuhan. Ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya, cari Tuhan dengan segenap jiwa pada waktu malam. Cari Tuhan dengan sepenuh hati pada waktu pagi. Sebab apabila Tuhan menghakimi bumi, maka disitulah penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jangan tunggu Tuhan menghakimi bumi baru kita belajar apa yang benar. Ya, jangan tunggu melihat, dunia sudah hancur, penghakiman sudah terjadi, baru kita mau belajar apa yang benar. Hari ini sebelum penghakiman itu tiba, biarlah kita mau berkata, Tuhan ajar kami untuk mengenal dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya apa? Bertobat saudara, cari Tuhan, cari kebenaran.
sebelum Tuhan menghakimi bumi dan menghancurkannya. Ayat 10, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Seandainya orang fasik itu dikasihani terus, maka dia tidak akan pernah belajar apa yang benar. Ya, makanya dikatakan ketika Tuhan menghakimi, ketika Tuhan membalaskan murkanya, barulah orang akan belajar yang benar. Ya, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Makanya seringkali saudara, ketika orang-orang itu ya dihukum Tuhan, kita juga tidak usah menolong orang yang sedang dihajar Tuhan. Jangan mengasihani orang yang sedang diproses Tuhan. Ya, jangan mengambil bagian Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang sedang dihajar oleh Tuhan. Karena kalau kita mengasihani orang fasik, dia tidak akan belajar apa yang benar. Tapi ada waktunya ya kita ayo bertindak sesuai dengan kebenaran. Ya, supaya mereka mencari apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menghormati Tuhan, mencari apa yang benar, melakukan firman Tuhan supaya hidup kita ini boleh berbahagia. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini firman Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami. Firman-Mu itu lebih berharga daripada emas. Firman-Mu lebih berharga daripada kekayaan besar. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu lah yang selalu membawa hidup kami ini dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Karena itu bawa kami untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam setiap perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan masalah, dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Berkati yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan. Mereka yang mengharapkan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan. Mereka yang bergumul untuk jodoh pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami tahu dan percaya waktu kami bertobat dan mencari jalan yang lurus, Engkaulah yang merintis jalan lurus bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada. Mereka yang tidak melakukan kebenaran, biar Tuhan hajar dengan cara Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Menempatkan kebenaran menjadi sesuatu yang hakiki di atas bangsa ini. Berperkara dengan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini banyak pihak-pihak yang mencoba membuat kerusuhan di atas bangsa kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan setiap roh kekerasan, niat-niat jahat orang. Semua Tuhan manifestasi iblis atas bangsa ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan buka setiap kasus-kasus korupsi yang ada. Bersihkan Tuhan agar bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh hidup dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Menjaga ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Kuat selamanya.